DNA di bawah kuku Lena yang menunjukkan adanya perlawanan. Polisi bahkan menggeledah sistem indeks DNA gabungan dengan harapan bahwa pelaku telah melakukan kejahatan sebelumnya sehingga profil DNA-nya telah ada di dalam sistem. Tapi sayangnya tidak ada satupun DNA yang cocok dengan DNA si pelaku yang akhirnya membuat polisi memikirkan cara lain untuk bisa menangkap si pelaku. Dalam rencana lain tersebut, polisi bekerja sama dengan beberapa teman dekat Lena untuk menanyakan siapa saja pria yang pernah ada di dalam hidup Lena. Setelah polisi berhasil mendapatkan data para pria tersebut, polisi kemudian mengirimi mereka sebuah surat undian berhadiah. Surat tersebut berbunyi, "Selamat, Anda berpeluang memenangkan hadiah yang luar biasa ini. Yang harus Anda lakukan untuk berpartisipasi adalah dengan cara mengirimkan kembali surat ini beserta nama lengkap Anda." Tentu saja ini tidak ada hadiah dan ini hanya tipu muslihat yang dilakukan oleh polisi agar para pria tersebut menjilat amplop mereka dan kemudian DNA dari amplop tersebut akan dicocokkan dengan DNA si pelaku. Namun meskipun sebagian besar dari para pria tersebut telah mengirimkan kembali amplop mereka, tidak ada satupun dari mereka yang cocok dengan DNA si pelaku. Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan para penyelidik, namun sayangnya tidak ada satupun hasil yang memuaskan. Bahkan kasus tersebut tergolong sebagai kasus dingin setelah 2 dekade lamanya. Dan tentu saja penegak hukum tidak hanya diam karena mereka terus berusaha untuk bisa menemukan siapa pelakunya dan mendapatkan keadilan bagi keluarga Lena Bruce yang ditinggalkan. Hingga akhirnya pada tahun 2015, yaitu 23 tahun setelah kematian Lena Bruce, polisi berhasil menemukan kecocokan DNA si pelaku dengan DNA seorang pria bernama James berusia 45 tahun pada tahun 2015 dan berusia 19 tahun pada saat kejadian di tahun 1992. Dari penemuan tersebut, polisi mengatakan bahwa James bukanlah orang yang dikenal Lena dan tidak pernah dianggap sebagai tersangka. James dikatakan sebagai penjahat kecil yang tidak pernah benar-benar menjalani hukuman penjara sampai saat ini. Meskipun sebelumnya dia pernah ditahan dan dipenjara sebentar, namun dia tidak diharuskan untuk membuat profil DNA sehingga polisi tidak menemukan DNA-nya dalam sistem indeks DNA gabungan. Kenapa begitu? Karena daerah tersebut adalah salah satu dari 15 negara bagian yang tidak mewajibkan seseorang untuk membuat profil DNA jika mereka hanya sekedar masuk penjara. Dan mereka diwajibkan untuk membuat profil DNA jika mereka dihukum karena kejahatan berat. Menurut beberapa laporan, Jim diketahui telah berkembang dari penjahat kecil menjadi residivis yang telah beberapa kali masuk ke dalam penjara dengan kejahatan seperti narkoba, penipuan, dan juga penyerangan yang akhirnya polisi mewajibkannya untuk membuat profil DNA. Polisi kemudian membawa